selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua. Ini talk show ceritanya dengan Dokter Gigi Karissa. Dokter Gigi Karissa sudah standby? Sudah. Ya, iya, Bapak Ibu, adik-adik teman sejawat, jamaah kajian dakwah inspiratif yang dirahmati Allah. Saya rasa mungkin sebagian dari jamaah sini ada yang sudah mendengar kisah Dokter Karissa. Panggilannya Dokter Ica ya. Ya, ya, dan saya baru tahu beberapa minggu belakangan ini ya bahwa ada teman sejawat kita Dokter Gigi yang sedang viral. Dokter Ica karena keputusannya untuk memeluk Islam. Jadi bukan convert ya, revert to Islam ya. Mulai dari hidayah yang dirasakan datang yang saya dengar di saat awal pandemi, lalu ujian-ujian yang terjadi dalam proses revert to Islamnya ini, lalu bagaimana kejadian yang kurang-kurang mengenakan itu sampai Dokter Ica dapat melewati semuanya, dan sekarang bagaimana perkembangan hidup dan dalam pekerjaannya dalam lingkungan masyarakat dan bagaimana dalam keindahan Islam. Nah, kita ingin tahu bagaimana dengan Dokter Ica ya. Jadi baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita berlanjut pada sesi kedua ini dengan Dokter Karissa Dadi yang telah menemukan hidayah ilahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengar nih Dokter Ica ini yang sudah mendengar mungkin ya, sangat inspiratif, orangnya tough, tegar, kuat gitu ya. Gitu. Pertanyaan dari saya nih, kita memulai talk show ya sebelum hidayah itu datang gitu ya, awal mendapat hidayah ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga dokter dan agama sebelumnya gitu ya. Mungkin bisa digambarkan sedikit bagaimana latar belakang dokter dan keluarga, siapa dan bagaimana Dokter Ica sebelum masuk Islam, lalu apakah dokter ada atau tidak ada keraguan dari agama yang dianut sebelumnya, apakah melihat ada persamaan dan perbedaan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab lain yang pernah dipelajari gitu ya. Di pertanyaan-pertanyaan itu bukan bermaksud apa-apa, Dok, ini hanya menjadi bagian dari kita dakwah ya untuk menyampaikan mengapa sekarang Islam yang diyakini oleh Dokter Ica ini dan para mu'alaf lainnya, Masya Allah, merupakan jalan yang benar gitu. Silakan, Dok. Iya, ya. Terima kasih Dokter Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ini Umi ini saksi hidupnya saya, dokter. Ya. Nanti bisa dikonfirmasi. Kuatnya juga karena dukungan dari Umi juga, gitu. Jadi bisa dikatakan gitu. Oh iya, ini saya juga senang menyapa senior ya, guru-guru saya juga. Saya kebetulan kemarin skripsinya tentang OM, dokter. Oh gitu. Bagian kita nih. OM itu oral medicine, ilmu penyakit mulut, Umi. Itu tentang sariawan, tentang kanker mulut, tentang jadi selain gigi gitu kan, kita di mulut kan ada jaringan-jaringan lunak gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Betul. Itu saya waktu itu ngambil judul manifestasi oral pasien gagal ginjal kronik. Oh iya. Ya, orang gagal ginjal di mulutnya ada seperti putih-putih gitu. Nih gitu namanya stomatitis ulami. Bagus sekali ya. Kata Umi nggak ada yang kebetulan ini, alhamdulillah ini di sini ada banyak residen itu yang mahasiswa yang sedang ambil spesialis kedokteran penyakit mulut, Umi, dari Papua sampai dari Sumatera sampai Papua di sini ada, Umi. Alhamdulillah. Iya. Silakan Dokter Ica dilanjutkan. Iya gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya dari saya ingat betul tuh Umi waktu itu bilang ya bahwa sebenarnya kita itu setiap bayi yang baru lahir itu kan dalam keadaan fitrah ya sebenarnya sebagai seorang muslim, tapi orang tua kita lah gitu yang menjadikan kita Nasrani, Majusi gitu ya. Di situ saya tadi
kaget gitu ya, sempat kaget juga. Oh ya berarti bukan convert tapi revert gitu. Karena memang kondisinya saya dari lahir orang tua itu non Muslim. Kemudian remaja itu saya lingkungannya betul-betul yang gereja itu wajib gitu ya, sekolah minggu atau kalau di kita itu TPA itu wajib gitu. Kemudian menghafalkan ayat-ayat juga itu wajib gitu di keluarga gitu ya. Kemudian beranjak remaja saya aktif melayani juga gitu, mulai dari penerima tamu aja mungkin gitu, atau yang bantu-bantu ngajar yang sejenis TPA-nya itu ya gitu, sekolah minggu namanya. Kemudian udah dewasa itu dipertemukannya juga dengan suami itu di gereja juga. Beliau dari tadinya pemain musik, kemudian sekolah teologi, dipercayakan jadi hamba Tuhan ya gitu, dan mau nggak mau saya dampingi beliau juga gitu. Kemudian masuk ke kemarin pandemi awal-awal Maret itu 2020, saat kita lagi digerakkannya masih 3M ya, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak ya, nggak boleh salaman dulu. Nah itu entah kenapa itu saya melihatnya kok hari-hari ini kita seperti orang Islam ya. Waktu itu saya nggak sengaja ketemu perempuan Muslim yang memakai niqab gitu di kantor di balai kota di dekat Masjid Fathahillah itu. Saya cerita yang biasanya saya terus terang mohon maaf memandangnya sebelah mata ya, yang berpenampilan seperti itu, hari itu seperti Allah begitu memuliakan wanita ini gitu, sampai saya bilang iya ya. Saya lihat beliau nggak mau salaman, ketemu temannya yang bukan mahram itu nggak mau jabat tangan gitu. Kok kita kayak gitu ya? Kok ajaran yang sudah ada dari lebih dari 14 abad lalu kok hari ini kita lakukan gitu kan? Bahkan kalau kita kayak gerakan wudhu kita itu kalau kita masuk OKA mirip banget gitu kan, gitu ya, yang WHO baru tetapkan kapan gitu ya, tahun 1900-an mungkin ya, itu tapi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa caranya cuci tangan itu dari sini ke sini gitu ya, bukan sebaliknya gitu. Masya Allah gitu. Jadi dari situ sih muncul ketertarikan untuk manfaat wudhu apa yang dibersihkan apa aja. Terus kan sempat juga ada artikel waktu corona itu seorang dokter bilang kalau sebenarnya virus corona itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita, tapi 3-4 jam ada di rongga hidung kita mungkin atau di yang lainnya. Nah terus kalau kita bisa jaga wudhu ya 3-4 jam itu insya Allah gitu, sampai dibilang dokter itu katakan mungkin orang Islam orang yang terakhir kena corona bilang gitu. Jadi saya masa sih gitu ya. Terus sampai saya cari-cari emang sholatnya jam berapa aja sih? Oh iya ada subuh. Terus tapi kan ke zuhur jauh lebih dari 3-4 jam. Saya baru temukan lagi oh ada duha gitu di antara subuh dan zuhur gitu. Kemudian ada asar, ada maghrib, ada isya. Oh deket maghrib sama isya cuma sejaman gitu kan. Terus kan jauh lagi tuh isya ke mana ke subuh gitu. Kan bisa kena lagi, saya mikir gitu. Enggak, ternyata ada lagi sholat witir, ada sholat tahajud gitu ya, belum sholat sunnah lainnya. Jadi di situ saya mulai tertarik, kemudian saya tertarik manfaat gerakan sholat gitu. Saya pikir cuman yang sujudnya aja gitu kan, kita udah sering dengar kalau aliran darahnya langsung ke otak itu jarang sekali. Kalau kita mungkin nggak bersujud ya 24 jam mungkin nggak ada aliran darah langsung ke otak gitu. Tapi Masya Allah gitu, ternyata lebih dari itu gitu. Ternyata duduknya aja itu ngaruh ke sistem reproduksi dan sebagainya. Jadi berawal dari situ ya, lebih ke manfaat medis dokter, tapi belum ke sampai fadilah keutamaannya gitu. Tapi iya keren banget ya gitu, lebih ke Insya Allah. Ya, jadi sebetulnya saya pribadi juga mikir setelah pandemi ini gitu ya, dulu pernah ada teman saya yang pakai kok gitu ya, pakai cadar, kalau ke pasien bagaimana ya, kalau ini bagaimana ya gitu. Gitu. Jadinya tapi setelah pandemi ini loh kok justru kita dipaksa istilahnya gitu dalam tanda kutip untuk seperti teman-teman seperti ini gitu ya. Jadi ya itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi Dokter Ica subhanallah
apa namanya, hidayahnya dari situ berawal ya, Dok. Jadi di pandemi ini, awal pandemi ya. Oh, Masya Allah. Jadi dokter nggak ada, maksudnya apakah belum melihat ya persamaan perbedaannya antara Islam dengan agama lainnya di awal-awal gitu, belum ya, Dok? Belum, Ada keraguan gitu, belum, nggak ada ya? Oh ya. Jadi cuman mungkin sepanjang seingat saya gitu ya, waktu kecil orang tua saya sempat tanya, waktu sudah menikah pun saya suka diskusi sama suami juga gitu kan. Kebetulan kan kalau dari suami dan keluarganya itu sekolah teologi, jadi buku-buku Islamologi, Al-Quran maupun kitab-kitab lain tuh ada di rak buku gitu ya. Terus kita juga kadang diundang juga, ayo ikut gitu kan kelas Islamologi dan sebagainya. Tapi saya tuh kayak waktu dulu tuh kayak nggak benci dengan Islam, tapi tuh lebih ke apa ya, nggak mau tahu dislike lah gitu. Kayak Umi tadi ya, jadi dislike gitu ya mungkinnya, karena emang dengar banyak berita gitu ya, Dok. Jadi like and dislike apa ya. lebih ke bikin aja dengan yang sebelumnya, jadi kayak nggak ngapain belajar yang lain gitu. Itu seperti itu ya, mungkin betul ya dibilang di Al-Quran juga kan, kalau maksudnya sebenarnya kebenaran itu udah ada, cuman mungkin mata saya masih ditutup, hati saya ditutup, telinga saya ditutup gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kalau dibilang saya menyembah mungkin dibilang nggak menyembah Allah yang satu gitu ya, nggak ngerasa gitu kayaknya dan waktu itu baru di situ saya sering tanyanya adalah ini, dokter, kalimatnya bagaimana kita tahu kalau agama kita ini tuh benar gitu. Kok yakin banget kalau agama kita ini yang paling benar gitu, gimana kalau ternyata ujungnya salah? Itu yang sering jadi pertanyaan saya, seingat saya waktu itu. Baru kemudian saya lumayan 2 minggu, dokter, ada yang bilang cepet banget gitu ya, 2 minggu itu saya memutuskan pertama ke Mualaf Center dulu. Mualaf Center itu saya ceritakan ketertarikan saya tadi gitu ya, sama sekali belum belajar. Kemudian alhamdulillah pembinanya itu menjelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. 3 jam itu, dokter, dari jam 9 sampai jelang duhur itu dijelaskan, itu air mata tuh ngalir terus, kayak di hati konfirmasi bahwa ini yang benar, ini Allah yang benar. Dibilang kalau masih bergantung pada seseorang atau sesuatu gitu ya untuk hadir ke dunia dan sebagainya, apakah itu bisa disebut Allah gitu kan? Terus kalau Allah itu kan harus bebas dari semua sifat-sifat makhluk gitu ya. Jadi berbekal cuma 3 jam itu, kebenaran tauhid itu, saya kayak mantap gitu, dokter, untuk bersyahadat gitu. Walaupun memang di akhir itu pembina bilang, nanti kalau dokter udah belajar lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi yang lebih banyak silakan. Tapi nggak tahu hari itu ada keyakinan bahwa ini juga udah formal kok, udah di hadapan Allah gitu. Jadi yang nggak ada no turning back lagi gitu ya, dok ya. Itu jadi setelah itu baru habis ini gimana gitu. Ya udah, berarti udah dikenakan kewajiban sholat. Jadi sholat itu yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi proses yang cukup cepat juga gitu ya, Dok. Ini jadi tadi saya cerita bahwa teman-teman mu'alaf ini banyak ceritanya gitu, kisah-kisahnya dari yang dalam jangka waktu pendek sampai panjang bertahun-tahun. Masya Allah, Dokter Ica ini waktu pendek ya diberi hidayah yang luar biasa, nikmat hidayah gitu ya. Tapi nggak mikir ada tantangan gitu dari keluarga dan sebagainya gitu. Dokter Ica silakan, maksudnya ya kita sudah dengar sedikit, tapi mungkin dari Dokter Ica sendiri tantangannya apa sih, apa yang dipikirkan gitu sampai sekarang kok sampai semakin solehah, semakin yakin gitu. Silakan. Dokter. Ya kalau ngomong tantangan ini yang paling tahu Umi ini, dokter. Pasti. Umi di Irena Center itu ya, Dokter Ica ya sempat di sana ya. Masya Allah, Umi. Allah semua ya, dokter. Jadi saya nggak pernah membayangkan gitu ya jalannya akan seperti ini gitu. Jangankan orang lain terheran-heran gitu ya, kok yang kenal saya gitu ya, kok bisa jadi seperti ini.
apakah karena banyaklah asumsi-asumsinya gitu ya, penyebabnya gitu. Jangankan orang lain heran, saya sendiri heran kok waktu itu. Saya sampai gini pukul-pukul muka saya gitu. Saya lagi kenapa gitu? Saya sampai begitu gitu. Dan mungkin mengira saya kemasukan setan gitu sebagainya, atau saya punya modus lain lah gitu ya. Nah terus saya tuh sampai bahkan waktu berjalan ke mualaf center itu saya gini kayak bilang, ya Allah, kalau belum ya Allah kayak masih ya Tuhan, kalau ini saya tuh durhaka sama suami sama orang tua gitu ya, tolong jangan bikin saya sampai ke mualaf center. Saya sempat begitu gitu. Sempat begitu ya, sampai saking saya kenapa gitu. Saya udah coba bendung dokter tapi nggak bisa gitu ya. Mungkin kalau banyak orang dapat hidayah tuh sebelum nikah gitu kan. Saya sudah punya anak 3, jadi kayak ini kalau sampai dilanjutin saya tahu bakal berantakan gitu, tapi kayak berusaha meram, berusaha udahlah gitu ya, nggak bisa gitu. Dan yang ada ya udah, akhirnya waktu itu saya setelah yang bersyahadat itu saya cuma pegang jadikan sabar dan sholat penolongmu. Jadi apapun yang terjadi tuh yang saya perjuangkan justru sholatnya gitu. Dengan segala ketidaksempurnaan ya dok, belajarnya tuh pakai YouTube dulu gitu, bacaan sholat, gerakan sholat mungkin nggak sempurna gitu sama sekali, tapi betul-betul waktu itu saya rasakan gimana saya benar-benar pasrah banget sama Allah gitu ya, bahwa setiap selesai sholat tuh yang alhamdulillah banget bisa sholat gitu ya, mudahkan ya Allah untuk sholat berikutnya gitu terus gitu. Yang sampai saya minta waktu juga sama Allah waktu itu ya Allah, tolong ya Allah kasih waktu saya selesaikan baca terjemahan Al-Quran dulu, baru saya ketahuan gitu, karena kan sembunyi-sembunyi dulu gitu ya. Karena kenapa, bukan saya takut atau gimana, tapi saya nggak mau nanti saya salah menjawab gitu ya, atau apa gitu, jadi nanti malah menjelekkan Islam, saya pikir gitu. Dan betul banget itu, saya ingat Ramadan minggu ketiga itu alhamdulillah selesai baca terjemahan karena belum bisa bahasa Arab sama sekali, termasuk juga terus saya belajar buku-buku lain, termasuk buku Umi Iren yang Islam dihujat, karena saya juga dapat buku Islam Invasion dari adik saya yang disuruh baca, tapi kok nggak tahu kenapa saya nggak ngerasa itu kayak ilmiah, tapi kok ngawur gitu. Kalau saya pas di hati saya gitu ya, pendapat saya, terus saya masa sih nggak mungkin orang Islam tinggal diam ini, saya pikir gitu, pasti ada yang menjawab. Dan ya itu saya cari, ternyata yang keluar buku Umi itu Islam dihujat gitu. Jadi saya justru kenal Umi dari bukunya dulu juga. Nah, terus alhamdulillahnya ini sambungannya ini yang mengherankan, kalau udah Allah yang pertemukan itu ya. Jadi saya akhirnya ketahuan, singkat cerita, dengan mantan suami ketika mau sholat tahajud. Kemudian sudah ya, pastinya beliau kaget, kelepasan lah, melakukan beberapa tindakan kekerasan gitu. Terus saya sempat dibawa ke rumah mertua, terus itu sepanjang jalan itu saya diem, cuman berzikir dalam hati terus gitu ya, cuma minta tolong sama Allah. Saya nggak tahu, saya pikir saya akan sudah mati posisinya saat itu. Saya cuma bilang, ya Allah, alhamdulillah kalau saya mati dalam keadaan Islam, saya bilang gitu. Cuman ya saya minta tolong, soalnya kan ada anak-anak saya gitu. Terus alhamdulillah ya Allah tolong, saya balik ke rumah suami ketiduran, anak saya sudah bangun, jadi saya mandikan anak saya. Ternyata saya dijemput polisi gitu, polisi datang gitu, saya lagi mandikan anak saya, dibilang, Bu, ada polisi di depan, kata pembantu saya. Terus saya ditanyain tadi ada keributan apa dan sebagainya. Terus itu saya bahkan usir polisinya gitu ya, saya takut nanti kalau bangun malah saya lebih dimarahin lagi gitu. Terus sama polisi nggak bisa. Sekarang saya bilang, enggak Pak, itu nggak bekas kayaknya, soalnya suami saya juga pengacara, dia tahu mana yang nggak menimbulkan visum gitu di kulit kepala sama di kuping. Saya bilang, apa itu Bu? Ini sudah mulai memar, ternyata sudah kelihatan, bibir juga sudah ada memar gitu. Diapain lagi Bu? Paha sempat Pak dipukul, terus ada polon yang buka, masih ada ruas jari gitu. Terus jadi nggak bisa, Ibu harus visum sekarang juga, BAP juga sekarang juga. Jadi itu saya bener-bener udah ngikut aja, saya nggak bisa mikir. Waktu saya nggak bisa mikir, selesai dari polisi, alhamdulillah itu teman-teman saya bawa lawyer, saya nggak punya lawyer, itu teman saya yang bawain lawyer,
Masya Allah ternyata lawyernya itu adalah lawyernya Umi Iren juga gitu. Jadi itu saya itu sama beliau dibilang, Ica sekarang gimana? Ica mau pulang atau gimana? Pada nanya gitu. Ica bilang, nggak bisa, Ica nggak tahu, Ica nggak bisa mikir. Terus gelap, Ica nggak tahu, Ica bilang gitu. Terus habis itu mereka bilang, ya udah kita yang mikir, katanya gitu. Terus habis itu lawyer Ica bilang, anak-anak di mana gitu? Anak-anak di rumah. Ntar aja ya Mas, minta tolong nanti diambilin. Saya bilang di pengadilan, saya bilang gitu. Tapi beliau bilang, enggak Ica, saya pengalaman. Anak itu bukan barang. Dibilang kalau bisa dibawa sekarang dibawa. Ya udah saya cek dulu ya, udah bangun belum suami saya tanya, Mbak belum Bu, Bapak belum bangun. Ya udah Mbak, sekarang keluar sekarang juga, nggak usah bawa apa-apa. Saya bilang sama anak-anak. Jadi alhamdulillah itu dibawa sama saya nggak tahu saya mau dibawa kemana, ternyata lawyer saya bawa ke tempat Umi di Sentul gitu. Jadi Masya Allah itu pertemuan saya masih ingat betul. Umi kayaknya lagi itu ya, Umi persiapan mau buka puasa, itu kayak lagi rapat yayasan itu. Masya Allah Ica ketemu sama yang buku yang Ica baca, kan pengarang yang Ica baca gitu, itu sampai nangis gitu ya. Cerita Umi gitu ya, Umi Ica udah baca buku Islam Dihujani gitu. Lalu udah itu semua proses berjalan di pesantren sekitar 3 bulan. Ica ikut di Umi sama anak-anak itu, Masya Allah seminggu pertama itu benar-benar tantangan. Anak-anak tuh sampai, biasanya kalau di tempat Umi tuh pada subuh habis zikir pagi tuh Umi ada kultum gitu ya. Terus habis itu Ica suka cerita gitu, Umi Ica galau, apa Ica zolim ya sama anak-anak. Mungkin Umi ingat Ica pernah cerita gitu, apa Ica pulangin aja ya anak-anak. Ica bilang, soalnya Ica nggak jelas ini ke depan Ica kayak gimana, masa anak-anak Ica bawa. Kenapa, kata Umi, itu anak-anak nggak, ini Umi nggak tidur Umi. Ica jadi kan nggak tidur 24 jam, jam 3 belum tidur, Ica jam 3 udah harus sholat lagi subuh dan sebagainya. Terus oh gitu, terus apa nggak makan nggak habis itu di tempat Umi itu, susu nggak habis, nggak pup, mohon maaf gitu. Terus habis itu udah pokoknya kayak Ica titik nyerah gitu. Tapi Ica ingat waktu itu Umi bilang, nggak boleh ingkar sama kebaikan Allah gitu. Nggak semua orang itu bisa dapat kemudahan kayak kamu gitu, dapat bisa tinggal terus sama anak-anak sampai hari ini gitu kan. Kamu pikir nggak kalau misalnya kemarin kamu tinggalin anak-anak, fitnah apa yang akan ditimpakan ke kamu gitu kan? Mungkin kamu nelatarin anak-anak, nggak sayang anak-anak, ninggal anak-anak gitu kan? Mungkin pergi dengan laki-laki lain. Tapi kalau sekarang maupun nanti anak-anak pun diambil pun, katanya, ada Umi saya gituin, mereka tahu maminya pergi kemana, sama siapa, ngapain di sana gitu. Oh iya ya Umi. Terus alhamdulillah itu Ica ingat betul subuh seperti itu. Maghribnya alhamdulillah malam itu anak-anak bisa tidur gitu, udah mulai bisa balik lagi makannya itu. Masya Allah banget, jadi benar-benar kayak orang mau ngelahirin kali ya Dok. Jadi kayak paling sakitnya habis itu keluar kepalanya. Masya Allah ya. Itu jadi aduh ini speechless ini apa namanya, sedih tapi apa ya, bangga gitu ya, bangga, terus proud apa ya kata-katanya, karena baru memeluk Islam, revert to Islam, tapi ujiannya begitu berat ya Umi ya. Tapi sekarang bisa melampaui. Mungkin di sini yang menguatkan ini Umi perannya sangat besar ya. Aduh ya Allah. Ada satu lagi saya ingat banget tuh, dokter. Jadi Ica tuh kan PNS ya, jadi Ica nggak bisa lama-lama juga cuti. Ica habis itu harus balik ke kantor PP Jakarta Sentul, dan waktu itu memang kondisi belum kondusif banget gitu. Jadi Ica kayak masih nunggu kekuatan hukum lah gitu untuk melindungi Ica sama anak-anak. Nah di situ tantangan besar banget untuk datang ke kantor, karena kami tahu kalau pasti keluarga, mantan suami dan sebagainya pasti menunggu di sana gitu ya untuk melihat Ica, dan mungkin akan bertanya-tanya lah gitu. Nah di situ Ica tempat kerja, ke tempat kerja dicari Ica. Iya. Nah itu padahal maksudnya masih belum siap lah gitu ya. Nah kemudian
Ica takut banget, Umi tahu banget Ica sampai nggak bisa tidur dan sebagainya. Terus Ica tahajud itu, setelah tahajud tuh dapat surat dapat ayat gitu ya, ayat pop up gitu. Padahal Ica kan nggak tahu isi Al-Quran gitu ya, isi Al-Quran. Terus tiba-tiba dapat ayat Quran surat Fusilat gitu. Ica ingat waktu itu pada sama abis school tuh Ica bilang, Umi nanya gimana Ica gitu ya, hari pertama Ica harus balik kantor. Umi tahu Ica takut gitu kan. Terus habis itu, alhamdulillah Umi barusan Ica dapat ayat. Ica bilang, oh iya dapat dari mana ayat apa? Dari Quran surat Fusilat ada ya Umi, surat Fusilat. Ya ayat Quran surat 41 ayat 30 sampai 32. Apa dibilang apa? Ya kan sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan meneguhkan pendiriannya gitu ya. Maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata janganlah bersedih hati, jangan jangan takut, jangan bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan bagimu. Kamilah pelindungmu dunia dan akhirat. Di sana kamu akan memperoleh apa yang kamu minta dan yang kamu inginkan gitu ya. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian pas banget gitu ya dengan kondisi itu dapatnya secara acak atau bagaimana? Random banget gitu ya. Jadi itu ya Allah sampai merinding. Jawab, iya gitu. Yeah. Terus Umi langsung bilang, ya udah, sekarang Ica berani kan, mantep kan? Iya, dulu Umi sendirian, Ica nggak sendirian, ada Allah, ada malaikat-malaikat. Jadi di situ Ica bersyukur banget gitu. Terus ada teman-teman juga yang support Ica, grup alumni Ica, SMA, kuliah itu ya, sampai datang ke tempat Umi jemputin Ica gitu ya, bergantian gitu ya. Ica padahal orang yang nggak aktif dokter di grup gitu ya, yang silent reader lah gitu. Tapi kalau kita minta tolongnya sama Allah tuh insya Allah yang kayak gerakin semesta untuk mungkin kalau kita justru bergantungnya sama manusia mungkin ya udah dapatnya segitu aja. Tapi kalau dari Allah tuh sempurna banget bisa diungkapkan kata-kata itu, banyak hal gitu ya. Bener-bener waktu itu Umi sampai bilang, bener ya Umi, inamal usri yusro. Setiap kita habis dengar kabar buruk apa ya Umi tetap santai gitu, kayak Umi bilang sebentar lagi masih ada berita baiknya gitu ya, ada kemudahannya gitu. Dan benar itu yang terjadi gitu. Umi ini jam terbangnya kan udah tadi refer to Islamnya tahun berapa itu, jadi sudah makan asam garamnya gitu. Jadi Dokter Ica dapat ibu yang luar biasa ini di sini gitu ya, sangat-sangat menguatkan ya, punya peran. Tapi di sini maksud saya bertanya, kita tidak bermaksud untuk memojokkan siapapun gitu ya, kita tidak menjelekkan siapapun. Mereka yang berbuat tidak baik atau kurang menyenangkan itu mungkin karena ketidaktahuan gitu ya. Dan itu tadi seperti Umi bilang yaitu ya, mungkin akalnya juga mungkin itu tadi Dokter Ica pernah lihat bahwa belajar Islam juga ya, Al-Quran juga ada mungkin di rumah dulu waktu itu, tapi kenapa tidak dibuka, tidak dibaca, ya itulah mungkin memang sudah waktunya gitu ya. Jadi bagaimanapun ayahnya anak-anak, terus orang tua juga ketidaksenangan itu karena ketidaktahuan juga gitu ya. Tapi ada Umi dan teman-teman yang menguatkan, Masya Allah. Jadi lalu mungkin Dokter Ica yang ada sekarang, mungkin saya lihat Dokter Ica aktif gitu ya, dakwah juga. Nah, bagaimana kegiatan sekarang dalam Islam? Karena sebelum refer to Islam mungkin bisa melihat ya, ibadah orang Muslim itu yang saya dengar gitu ya, mu'alaf itu awalnya tuh enggak ditengok karena apa, ibadahnya repot ya gitu, menjalankan ibadah Islam itu ribet, harus wudhu dulu, harus sholat dulu, harus sholat 5 waktu gitu, terus belajar huruf Arab hijaiyah gitu ya, untuk membaca Al-Quran, lalu puasa kayak yang berat gitu ya. Padahal kalau sudah dijalani pasti merasakan nikmatnya luar biasa gitu ya, berpuasa ya. Bahkan kalau sudah Ramadan berhenti, kita semua aduh kangen kenapa berhenti gitu ya. Ya mungkin Dokter Ica bisa menyampaikan, kita pengen tahu juga sampai saat ini bagaimana pandangan Dokter Ica tentang Islam dan apa yang sudah dijalani gitu. Silakan. Terima kasih. Ya, jadi waktu itu Ica yang paling Ica
mungkin Islam tuh pilihan terakhir gitu ya, karena Ica lihat, aduh kok ke lantai ya, sembayangnya kok ke lantai gitu-gitu. Tapi ternyata justru hari ini Ica makin takjub, makin terpesona itu justru, Masya Allah sekarang kalau kita ke mall ya, orang mau pakai sepatu, sandal apa yang berbranded, kemudian tas branded pun gitu ya, semua ditanggalkan waktu sholat, sama-sama semua ke lantai gitu ya. Gitu. Jadi terus yang di saf paling depan juga bukan orang tertentu gitu kan, disiapkan untuk orang tertentu, tapi ya yang datang duluan jadi saf terdepan dan sebagainya. Jadi betul-betul di hadapan Allah itu kita sama gitu ya. Kemudian dari kitabnya juga itu Ica tuh benar-benar inilah yang dibilang kitab suci gitu ya, Masya Allah, yang kalau memang bukan Allah yang menjaga nggak mungkin gitu ya, selama 14 abad ini nggak aman gitu ya, terjaga dari perubahan, aman dari intervensi tangan manusia gitu, yang nggak hari ini ya Insya Allah sampai nanti kita nggak akan dengar bahwa mohon maaf per tanggal misalnya per Januari 2022 ini Quran surat Al-Baqarah dinyatakan tidak berlaku, kan nggak ada ya. Gitu. Jadi waktu itu Ica sampai pertama itu sebelum Ica pelajari ke dalamnya, Ica yakin dulu nih kalau tadi tauhid ya, bahwa ini yang dibawa dari Nabi pertama sampai Rasulullah itu semua cuma bawa satu pesannya, itu tauhid gitu ya. Jadi ini satu benang merah gitu selama ini. Kedua, kitabnya seperti ini gitu, yang Ica berusaha mencari celah, kesalahan, kontradiksi, dan Ica nggak ketemukan gitu. Dengan keawaman Ica aja Ica nggak temukan gitu kan. Gitu. Biasanya Ica tuh yang baru baca apa gitu langsung berhenti. Gitu, pasti gitu tuh. Kok ini Ica sampai suka ditanya nih, kok selalu ceritanya pas di juz 27. Memang saya baru menyadari itu tuh pas lagi saya baca terjemahan, pas di juz 27, udah sampai juz 27 gini, kok dari tadi belum ketemu ya yang saya kayak kontradiksi, yang saya kayak heran, saya kayak masih nggak ngerti gitu. Tapi Alhamdulillah itu betul-betul Allah bimbing gitu. Jadi berawal dari situ, kemudian Alhamdulillah tadi kenapa saya bilang Allah sempurna, kok ya lawyer itu bawa saya ke tempat Umi. Saya mikirnya saya dibawa ke kosan, ke rumah kontrakan gitu ya. Nggak kebayang kalau saya ada di kontrakan sama anak-anak yang ada berempat itu galau gitu kalian, nangis-nangis tiap hari gitu, nggak jelas. Tapi Masya Allah langsung waktu itu saya ingat lawyer saya langsung cerita ke Umi langsung bilang udah masuk sini aja gitu. Dan kebayang gitu ya, saya yang benar-benar dari nggak pernah tahu kehidupan Islam tiba-tiba masuk pesantren gitu, kebayang ya, apalagi anak-anak juga gitu kan yang beda banget gitu kan situasinya, atmosfernya, terus adab-adabnya gitu. Tapi yang saya ingat betul waktu itu saya masuk tempat Umi itu belum tutup aurat gitu, seminggu kayaknya itu, dan nggak ada yang maksudnya ayo sekarang pakai gitu, misalnya harus langsung pakai kerudung gitu, pakai gamis gitu, nggak pernah. Ica inget banget ya Umi, semua yang ada di situ nggak pernah ada yang maksa Ica seperti itu gitu, sampai akhirnya Ica keluar dari kamar pakai itu langsung nemuin Umi di situ, baru itu sekitar seminggu kemudian kalau nggak salah Ica ingat seperti itu. Kemudian juga adab-adab itu Ica benar-benar melihat gitu, melihat teladan dari semua Umi dan santri-santri maupun anak Umi, cucu Umi bahkan yang ada di pesantren itu, di lingkungan itu, Ica belajar dari mereka gitu, yang Ica nggak ditegur waktu Ica ngambil air dari dispenser dan langsung minum gitu, berdiri. Sampai seperti itu cuman Ica doang gitu ya. Baru Ica, oh harus duduk gitu ya, yang benar-benar itu gitu ya. Aduh, yang tadinya anak-anak Ica juga nggak ngerti ya, larian aja pakai sendal ke musola, yang aduh itu batas sucinya nih, Masya Allah gitu ya. Dan mereka ini cuman diingatkan harus dibersihkan lagi gitu, yang Masya Allah gitu, yang benar-benar Ica beruntung banget gitu ya, Allah bawa ke situ, dan disitulah habit Ica terus terang Dokter Irna dimudahkan untuk dibentuk tuh di sana gitu. Mulai dari
nggak pernah ketinggalan itu sikir pagi, sikir petang gitu. Kalaupun Ica waktu itu ketinggalan sikir pagi karena harus segera berangkat ke Jakarta untuk kerja, juga diingatkan jangan lupa ya tetap sikir pagi. Iya, jadi Ica di mobil tetap sikir pagi dulu gitu. Jadi itu yang kebawa terus sampai sekarang. Kemudian juga selalu ada tilawah Quran, selalu ada belajar sejarah juga ya, malam-malam itu Umi nonton gitu terus ya, kehidupan itulah yang terus terang sangat membantu banget kehidupan itu setelah keluar dari situ, Dokter. Ya, Masya Allah, ini saya nggak tahu harus bilang apa lagi, Umi. Ini apa namanya, saya orang Muslim dari lahir aja gitu ya, nggak seperti Umi gitu, saya nggak tahu mesti gimana. Jadi Masya Allah, amal ibadahnya sangat ini, jadi membimbing mu'alaf. Kita sendiri yang Muslim dari lahir itu belum tentu ada satu mu'alaf yang kita bimbing gitu ya. Makanya ada mu'alaf yang akhirnya balik lagi ke agama sebelumnya gitu, karena mungkin kesalahan kita juga gitu ya, tidak menyampaikan tidak istilahnya menanamkan gitu ya, memupuk mereka gitu. Tapi ini apa yang dikerjakan Umi di sana gitu. Terus terang aja saya juga baru tahu ini ada Irena Center. Itu dulu sempat baca-baca sih, tapi sambil lalu gitu. Dan sekarang manfaatnya, efeknya itu sangat luar biasa, karena ada teman sejawat ini yang kalau ya sama-sama dokter gigi mungkin, jadi kita ada koneksi bahwa kenapa nih orang pinter gini gitu ya, sampai bisa seperti ini meninggalkan, maksudnya Rifatu Islamnya tidak memikirkan awal anak dulu, pekerjaan dulu, uangnya nanti gimana, rumahnya nanti gimana, gitu ya. Yang penting kuat gitu, dan lingkungan Umi sekitarnya itu, Masya Allah, sangat-sangat mendukung. Kita mengucapkan puji syukur juga ya. Dan waktu itu Ica didatengin guru-guru, Dokter, sama Umi. Pastinya Umi gitu ya. Oh iya, Umi tuh bilang nggak boleh Ica tergantung sama Umi katanya. Terus Umi itu ada spesialisnya Umi di kristologi, tapi nanti Ica kalau belajar fikih ada gurunya lagi. Jadi Masya Allah betul-betul dikasih yang terbaik gitu. Jadi perkenalan terhadap perbedaan, ada persamaan dari Islam dengan agama sebelumnya, itu juga di situ ya, Dokter Ica ya. Maksudnya di awal-awal pada saat memutuskan itu, Rifatu Islam itu belum ya, maksudnya diyakini bahwa kalau saya baca kan sampai yang dipertanyakan Nabi Muhammad itu betul nggak Nabi terakhir namanya di Bible tuh Ahmad atau apa dan sebagainya gitu ya. Saya baca-baca gitu, itu belum ya, Dokter Ica ya. Masya Allah, kita saya waktu itu ini Dok, waktu itu saya pemikirannya, dan saya sempat diskusi sama adik saya. Kebetulan adik saya tuh dokter umum. Saya bilang, Dek, kamu kalau baca referensi pasti yang the latest one kan? Iya dong Kak, katanya si adik. Terus habis itu terus aku lagi berpikir deh, kalau misalnya kalau yang kemarin itu memang Tuhan sendiri gitu, saya bilang kenapa harus ada Nabi Muhammad ya gitu diutus lagi gitu. Saya pikirnya harusnya kalau Allah sendiri kan berarti harusnya paripurna, tuntas gitu, nggak perlu ada utusan manusia lagi gitu ya. Beda dong sama nabi-nabi sebelumnya gitu. Terus berarti nanti kalau akan ada lagi, ganti lagi kamu Kak, dia bilang gitu. Dia bilang, ya alhamdulillah ya, dijanjikan bahwa memang tidak ada yang masuk loh. Jadi dari situlah saya mantap gitu, Dokter, waktu saat itu gitu. Ini mungkin sebelum kita ke pertanyaan pesan terakhir, mungkin ada sedikit pertanyaan juga ya, bertanya-tanya ya, Dokter Ica ya. Apa ada nggak gitu terfikir oleh Dokter Ica gitu ya, karena kan pasti ya keluarga yang tadi, tantangan dari keluarga itu ya, sampai ada sedikit kekerasan itu gitu ya, itu karena rasa sayang atau cintanya sama Ica pastinya gitu ya, dan sama anak-anak gitu kan, nggak mungkin benci gitu kan, pasti mereka itu keluarga, orang tua, terus keluarga besar, terus dulu mantan suami juga pasti sayang sama Ica dan anak-anak gitu ya. Tapi pernah nggak terpikir kalau misalkan
orang-orang yang kita cintai itu tapi belum menerima Islam gitu, bagaimana mengajak teman-teman non-Muslim ini yang kita cintai yang baik. Saya sendiri punya sahabat non-Muslim itu banyak gitu. Waktu saya sekolah di luar ya, saya pernah sekolah di US, itu mereka tuh baiknya luar biasa, very helpful, sangat penolong gitu ya, dan disiplin. Mereka tuh antri, kadang-kadang kalau kita antri itu kadang-kadang pakai mohon maaf pakai jilbab tapi disiplinnya kurang gitu, sedangkan mereka non-Muslim sangat disiplin dan sebagainya. Nah itu kan jadi kita sayang sama mereka gitu ya. Nah saya pernah diskusi tentang Islamfobia di Amerika itu sangat meningkat sejak kejadian September itu ya. Lalu saya selalu berargumen bahwa tidak semua Muslim itu teroris gitu ya. Islam itu indah, Islam itu mengajarkan kebaikan, anti kekerasan. Tapi hanya sebatas itu, saya nggak bisa dakwah gitu menggunakan Al-Quran karena takut gitu ya. Ini takut kita ada toleransi sama-sama menjaga gitu ya. Terus dan saya merasa tidak kompeten, ilmu agama saya terbatas gitu ya. Nah, Ica bagaimana? Pernah nggak terpikir? Karena kita kan sayang gitu, sampai sekarang saya juga punya sahabat yang ada di Kolombia itu, aduh saya menyesal ya dulu kenapa saya nggak ngasih dia Quran, mau dibaca mau nggak terserah gitu ya. Gitu. Jadi ya itu penyesalan yang sampai sekarang, mudah-mudahan saya nanti bisa ketemu lagi. Nah, Ica bagaimana dengan keluarga dan sebagainya gitu ya? Silakan. Iya betul. Ya. Betul Dok, kayak Imam Syafi'i pernah bilang ya Dok, kalau andaikan hidayah itu seperti buah ya, kayaknya pengen kita beli berkeranjang-keranjang dan kita dibagikan gitu kan kepada orang-orang yang kita sayang. Itu juga sebenarnya perasaan Ica gitu ya. Jangankan itu, kita perempuan punya ketemu barang bagus aja kayak langsung testimoni ya ke teman-teman, beli barang yang di situ gitu kan, awet bagus dan sebagainya. Nah terus ini apalagi gitu ya untuk soal hidayah gitu ya, yang buat Ica kalau dalam setiap sujud itu nangis mungkin ya selalu itu aja Dok, doa Ica, minta Ica cuma itu aja gitu ya. Kalau bisa diwafatkan bersama mereka juga dalam keadaan Islam gitu dan bisa berkumpul lagi di surga gitu kan bersama mereka. Jadi Ica nggak bisa cerita detailnya apa saja yang Ica lakukan, tapi memang ikhtiar itu nggak, walaupun hidayah itu betul-betul semata-mata milik Allah, tapi memang ikhtiar kita itu emang nggak boleh putus sih untuk mengusahakan itu gitu. Kalau kita udah ikhtiar ya selebihnya terserah Allah gitu, karena saya waktu itu ini sama pesan Umi juga, Ica tenang aja, nanti kalau segimanapun Ica misalnya anak-anak itu diusahakan untuk tetap di agama saat dia dilahirkan atau gimana, tapi kalau hidayah Allah datang ya nggak ada bisa yang menghalangi gitu. Kan nanti juga yang dihitung itu terakhir ya dong gitu ya. Jadi ya Ica lagi berusaha, mudah-mudahan ada jalan lah ya, semoga bisa semua dapat hidayah gitu. Amin. Ya jadi saya bertanya-tanya aja Umi, dakwah gitu ya, kita bisa bagaimana kita bisa berdakwah sama orang-orang yang kita cintai tapi belum refer to Islam gitu ya. Jadi kalau Dokter Ica berdoa terus, mudah-mudahan diijabah sama Allah, amin. Tapi kalau saya lihat beberapa mu'alaf yang ternyata keluarganya akhirnya menyusul itu karena perbuatannya yang baik, katanya tadinya nakal gitu ya, tadinya ini tiba-tiba berubah jadi baik. Nah itu mereka melihat dari situ mungkin kelakuan kita juga. Jadi mungkin jadi kita sebagai Muslim yang sejak lahir harusnya mencontoh gitu ya. Kalau kita merasa saya sendiri belum kompeten untuk seperti Umi, jadi ilmu Islamnya sangat terbatas gitu ya. Nah setidaknya kita memperlihatkan dari tingkah kita, dari pola hidup kita dan sebagainya gitu. Tapi tentunya dengan doa. Ada teman mualaf dokter itu istilahnya sebab saya salah satu sebabnya kan tadi pandemi ya, lihat perempuan memakai niqab. Ada salah satu teman dapat hidayahnya karena ada seorang muslim memberikan dia jus. Oh gitu. Kecil ya, jus berapa harganya, 10.000, 15.000, tapi masya Allah saking lihatnya
di saat semua orang nggak ada yang merhatikan dia ya, dia kehausan dan sebagainya, dan dia nggak punya uang itu, ada seorang muslim yang memberikan jus gitu ya. Jadi hal sepele tapi masya Allah betul, ya. betul. Jadi memang kita harus buat kebaikan ke semua orang ya. Jadi nggak tahu, mungkin mereka nggak bisa atau nggak mau atau belum membaca Al-Quran, tapi kita bisa jadi Al-Quran yang berjalan itu. Iya betul. Bahkan ada satu cerita mereka suami istri mu'alaf karena tersesat gitu ya, pernah dengar nggak itu cerita tersesat dalam satu kota gitu, terus ketemu sama orang muslim cuman satu petak gitu, dan tidur di situ, boleh tidur di situ. Ternyata begitu bangun, semua orang yang punya rumah itu muslim, anak-anak dan istrinya tuh tidur di luar sampai ketinginan. Jadi dia mempersilakan tamunya untuk tidur di situ, sedangkan dia dan keluarganya di luar. Nah setelah itu baru tahu, oh orang Islam itu baik gitu ya, Islam itu ternyata baik gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi dari situ mungkin kita harus ini. Baiklah, sebelum ke pertanyaan mungkin sedikit dari saya, Ica ya. Jadi sebetulnya belum puas juga. Tahu Umi, saya sendiri belum puas. Mudah-mudahan ini juga, tapi pastinya sangat inspiratif ya. Kita selalu bertanya-tanya gitu ya, maksudnya saya sendiri gitu, sampai sejauh mana ilmu agama kita. Jangan-jangan kita yang sudah memeluk Islam 25 tahun yang lalu gitu, tapi kita tidak lebih baik dalam mengenal Islam dibandingkan Umi sama Dokter Ica nih dan para mu'alaf lainnya gitu ya. Apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita berdakwah gitu ya? Tapi apakah kita kompeten? Kadang-kadang ya nggak berani gitu ya. Nah setidaknya kajian ini bisa memfasilitasi kegiatan dakwah ini gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berislam dengan berlandaskan ilmu dan akal seperti kata Umi gitu ya. Mungkin tentang hidayah, Allah berfirman bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk hidayah kepada mereka yang udah istiqomah di jalan kami. Itu yang seperti Dokter Ica jalankan dan Dokter Umi Irena juga gitu ya. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah, dijemput hidayah itu katanya, jadi bukan ditunggu, jangan tunggu tua dulu, jangan tunggu sukses dulu, menunggu anak dewasa dan mandiri dulu seperti saya mungkin. Jadi semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga keluarga, teman, kaum muslimin dan non muslimin juga mendapatkan hidayah yang terbaik. Luar biasa ya Mbak Isti, baru 1,5 tahun ini udah mau menghafal Al-Quran nih kita, ya Allah. Makanya ini untuk orang yang sibuk ya, makanya ini sangat inspiratif ya, mengingatkan kita juga ya makanya.